Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan di dalam kesempatan ini lanjutan atau bagian akhir dari mengerti kehendak Allah, yaitu bagaimana mengembangkan kepekaan rohani. Ini menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengembangkan itu supaya kita sungguh-sungguh peka. Nah, saudara, kita akan menciptakan sebuah circle, sebuah putaran yang kontinu, yang juga konsisten di dalam kehidupan kita. Putaran ini akan saya sebut sebagai motor rohani. Layaknya dia seperti sebuah mesin yang menggerakkan mobil atau apapun juga. Sehingga ada satu gerakan yang luar biasa mengakibatkan satu perputaran untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu namanya motor. Tapi ini kita bicarakan rohani, begitu ya. Nah, saudara, ada 3 komponen penting atau 3 titik penting dalam bagian putaran ini. Yaitu apa yang kita sebut knowing, doing, being. Nah, 3 titik penting ini. Saya akan mengajak saudara untuk melihat titik yang pertama, yaitu knowing. Kita akan membaca Roma pasal 10 ayat 17. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi perhatikan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, di dalam perikop ini bagaimana orang-orang Israel itu digambarkan sebagai orang yang menerima kabar baik. Tetapi, nggak ada yang mau percaya. Ini gimana ini? Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi kemudian, Alkitab menunjukkan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengar oleh firman. Tapi firman ini bukan sekedar sesuatu yang Anda dengar seperti Anda mendengar matematika. Tapi firman itu sendiri punya kekuatan untuk menumbuhkan iman, yaitu iman yang dianugerahkan. Jadi Allah dengan cara yang ajaib mengerjakan sekaligus kemampuan menerima dan suplainya. Jadi Tuhan mensuplai firman, Anda mampu menerima. Ini namanya anugerah, saudara. Yang Tuhan selalu kerjakan bagi kita. Jadi, motor pertama kita adalah knowing. Yaitu kita mengerti firman-Nya, tahu firman-Nya, ya. Maka dengan apa? Pertama tadi mendengar. Maka kita mendengarkan khotbah. Kita mendengarkan apapun yang bisa kita dengarkan tentang firman Allah. Maka untuk saudara mendengarkan itu menjadi satu bagian proses yang masuk ke dalam memori Anda, ke dalam otak Anda. Normal lah, biasalah. Seperti Anda dengar apapun juga diproses di sana. Jadi satu memori. Oke? Tetapi ini memerlukan satu pengujian, saudara. Kita mulai menguji. Apakah kebenaran yang saya dengar ini memang sesuai apa tidak? Karena awas, Alkitab dengan pengkhotbah itu 2 hal yang berbeda ya. Alkitab tidak mungkin salah, pengkhotbah bisa salah. Kan saya sering tekankan kalimat ini. Jadi saudara hati-hati ya, perhatikan baik-baik. Jadi, waktu saya dengar pengkhotbah bicara seperti itu, betul enggak? Saya cross check sama Alkitab. Saya baca Alkitab dengan cara yang sederhana. Misalnya tadi saya membaca satu ayat, oke? Pasal 10 ayat 17. Ayat 16-nya bilang apa sih? Lalu ke bawah ayat 21 itu bilang apa sampai 21? Lalu sepanjang pasal 10 itu bicara apa begitu? Saudara akan mulai melihat. Intinya kan satu, orang hanya bisa benar karena iman kan? Oke? Iman bisa ada karena mendengar firman kan? Tapi yang mendengar firman, ada yang nggak percaya kan? Kok bisa sih? Nah, di situ kita baru ngerti. Iman karena pendengaran firman, yaitu firman Allah. Firman Allah yang mana? Yang hidup pada siapa? Kepada orang yang juga diberi kemampuan untuk mengerti. Sehingga kalau ada orang dengar firman, menolak, ya wajar. Jangan bilang firmannya nggak berdaya. Oh tidak, oh dia berdaya sekali kok. Ya, dia mampu sekali kok. Tapi ada orang mengeraskan hatinya dan Tuhan biarkan. Mereka hancur oleh karena kekerasan hatinya. Jadi, knowing tadi mendengar, kemudian menguji. Kita uji semuanya. Benar gak sih maksud Tuhan begitu? Jadi pada ayat yang ini kita lihat ke atas, kita lihat ke bawah satu perikop. Kurang jelas kita lihat perikop-perikop lainnya. Satu pasal. Kurang jelas kita lihat satu kitab. Kurang jelas kita lihat satu perjanjian baru. Kurang jelas bandingkan perjanjian lama, perjanjian baru. Rasul melihatnya seperti apa. Nah ini namanya menguji, saudara. Satu kali memang mula-mulanya itu terasa berat banget. Mau cari kemana begitu. Tapi pelan-pelan bisa. Gak mampu sendiri, telepon pendeta atau siapapun, teman-teman yang lebih senior kita discuss. Itu menguji. Mungkin ada 2-3 pendapat, jangan lupa. Pendapat bukan kebenaran. Anda boleh misalnya tanya saya berpendapat, belum tentu saya benar loh. Jadi semua di cross check. Nah, dari nalar kita yang ada, kemampuan kita yang ada, kita mulai ngelihat mana yang paling mendekati dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah barulah kita bisa bilang mengerti. Kalau dengar terus bilang ngerti apa? Anda dibohongi, tapi Anda bilang ngerti. Karena Anda berlaku sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, terus dengar apa-apa, lalu bilang punya apa-apa. Padahal apa-apa yang Anda punya itu bahaya, racun begitu loh. Nah kan jadi gawat. Anda pikir Anda mendapatkan kebenaran, padahal Anda lagi diajar untuk melawan kebenaran. Bahaya nggak? Jadi, knowing itu adalah mendengar, menguji, baru kita mengerti. Ya, makanya merupakan satu proses circle pertama ini.
Jadi ada 3 gear gitu ya. Kalau saya bayangkan gear itu tahu ya, besi apa namanya itu, lingkaran bulat yang ada geriginya. Jadi gear 1, gear 2, gear 3 itu berputar. Nah, itu saling memutar, itu dahsyat sekali begitu ya, mengakibatkan satu pergerakan. Maka gear pertama knowing ini ada 3 komponen kecil-kecil lagi, gear-gearnya lagi gitu loh. Yaitu mendengar, menguji, mengerti. Maka kalau saudara dengar khotbah, mesti saudara uji. Hanya dengan menguji saudara baru bisa ngerti. Kalau saudara dengar lalu saudara bilang ngerti, saudara tidak ngerti apa yang saudara ngerti. Ngerti? Ngerti enggak? Kalau saudara tidak ngerti. Nggak ngerti pun saudara nggak ngerti. Lalu saudara bilang saudara ngerti. Gimana? Saudara nggak ngerti apa itu mengerti. Karena nggak ngerti apa itu mengerti, saudara bilang saudara mengerti. Padahal ya nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak diuji. Nah gitu ya. Jadi saudara, jadi orang Kristen kan perlu belajar kan baik-baik kan ya. Jangan malas ya. Jangan serahkan semua ke atas mimbar sana. Itu bukan cuma bagian pendeta toh. Bagian Anda juga. Dan jangan biarkan dirimu jadi orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin. Oke? Dan pada bagian pertama ini, maka kita melihat dapat satu knowing. Oh, begini. Maka knowing yang sudah kita dapat tadi, mendengar, menguji, dan mengerti tadi, maka kita mulai ngerti bahwa firman Allah adalah ya dan amin untuk dilakukan, untuk memuliakan Tuhan. Jangan memperalat firman untuk kepentingan diri, kan begitu. Kalau Anda mengatakan mengerti, kenapa? Karena firman ini cocok sama saya nih. Langsung ngerti. Kenapa? Karena cocok. Ini kan gawat nih. Tapi nggak cocok, pura-pura nggak ngerti gitu ya. Bukan gitu loh. Semua. Kadang-kadang dia enak buat kita. Ya, kadang-kadang dia nggak enak juga. Kan enak kan kalau lagi susah tiba-tiba datang firman kan. Marilah padaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan. Oh, thanks Lord, begitu ya. Langsung kita teriak. Tapi kan nggak enak kan. Kalau kemudian Alkitab itu berkata, bertobatlah dari dosa-dosamu, kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Alamak, gitu loh. Nggak enak bener. Oh yang ini bukan firman nih, begitu. Oh yang ini saya nggak ngerti maksudnya apa sih? Pura-pura nggak ngerti. Bahaya, ya. Jadi firman Allah itu mesti knowing itu, mendengar, menguji, mengerti. Tapi di gear pertama ini mesti mampu memutar gear yang kedua. Apa sih gear yang kedua? Yaitu doing. Nah doing ini saudara-saudara, pertama, dia adalah semacam satu komponen yang kita sudah simpan di dalam hati kita. Yaitu proses knowing tadi. Knowing tadi sudah ada di dalam hati kita. Mendengar, menguji, dan mengerti. Nah ini kita simpan. Tapi disimpan bukan jadi stok masuk gudang lalu selesai. Begitu ya. Kalau itu istilah inventory gitu, kita masukkan gudang lalu kita punya data min max begitu. Minimumnya berapa stok, maksimum berapa begitu ya. Kalau orang yang ngerti gudang misalnya stok on hand berapa kira-kira begitu. Lalu disimpan saja di dalam sana. Bukan. Kalau barang disimpan ada stok on hand, ada demand tapi Anda tidak supply kan goblok namanya toh. Ada permintaan kok nggak disuplai kan gitu. Ada permintaan ya disuplai dong. Maka gudang berputar, baru gudang hidup namanya, itu menghasilkan uang. Tapi kalau dead stock, barang mati ditaruh di gudang terus, bangkrut perusahaan saudara. Nah begitu juga, kalau Anda knowing terus, di stok lama di gudangmu, di dalam hatimu, cuma disimpan tok, nggak pernah dikeluarin, bangkrutlah kau. Nggak ada gunanya itu, mau numpuk-numpukin knowing tanpa doing. Ya, kita juga mesti doing. Nah yang disimpan itu dilakukan. Menyimpan, jadi waktu dia muncul menjadi satu bentuk, dilakukan. Nah waktu melakukan, ya, Anda mesti berani. Jangan lihat-lihat kondisinya dong. Ya, Tuhan bilang baik atau tidak baik waktunya beritakanlah firman Allah. Itu menuntut kepada kita, mengajarkan kepada kita satu kesadaran kehendak Allah yang harus diutamakan. Jangan pura-pura bilang bijaksana, harus begini, kan gak bijaksana kalau begitu, padahal takut begitu kan ya. Jangan gitulah ya. Kita jujur-jujur, kalau takut ya bilang takut. Tuhan aku masih takut, gampang kok. Tuhan juga ngerti kita penakut ya. Gak usah gagah-gagahan. Sederhana saja lah. Apa adanya saja ya. Nah, lakukan dalam hidupmu. Orang perlu dikasihi. Pada waktu memberi. Jangan takut-takut. Jangan berbagai dalih dan alasan. Kadang-kadang waktu melakukan itu memang jadi satu pengalaman-pengalaman yang menakutkan, saudara. Loh, kalau nanti saya kasih, saya masih punya nggak ya? Loh, kalau saya sayangi dia, kira-kira dia merasain saya nggak ya? Gimana kalau dia mengkhianati saya? Wah, banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab, saudara. Yang akhirnya bisa-bisa kita nggak melakukan. Jadi, melakukan satu pengalaman yang dahsyat. Nah, kegagalan banyak Kristen di situ. Percaya Yesus, percaya. Tapi waktu ada satu tindakan yang dibutuhkan, yaitu mengikut dia dan tersalib bersama dia. Mabur semuanya, termasuk Petrus. Termasuk saya kalau ada di situ. Saya juga lari ya, nggak mau disalib sama-sama Yesus. Iya kan? Malu kali kita, saudara. Waktu lihat kebenaran firman itu. Itulah kita. Maka kita mesti belajar doing. Melakukannya. Tapi kalau sudah melakukan, dievaluasi. Mungkin waktu melakukan itu kita sudah benar. Tindakannya benar, semangatnya salah gitu loh. Atau motivasinya benar gitu. Maksud saya motivasi begitu ya. Motivasinya benar, tindakannya yang salah. Kita evaluasi. Jangan terus bla bla bla. Wah, soalnya setengah mati, kesaksian kemana-mana. Nggak mau dievaluasi. Nggak boleh gitu. Evaluasi dulu. Sehingga waktu kesaksian mungkin saudara bilang, aduh saudara, motivasi saya baik saudara. Tapi ini saya sadar tindakan itu salah, terlalu emosional. Kan gitu. Jadi kesaksiannya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini enggak, udah main kelakuan, main lakuin aja. Udah salah, teriak lagi, kesaksian lagi. Salah lah semuanya. Padahal kesaksian harus memuliakan Tuhan. Menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena tidak dievaluasi. Evaluasi baik-baik.
Nah, Anda mesti berani. Di mana salah ya diperbaiki. Ya. Nah, di situ perlu keberanian. Bukan cuma melakukan, tapi membedah apa yang kita lakukan itu. Mengevaluasi dan melihat detail-detailnya. Jadi, pada doing ini ada 3 gear lagi tadi kan, gear-gear kecil dari gear besar tadi. Menyimpan, melakukan, mengevaluasi. Nah, itu menjadi putaran, saudara. Sehingga seluruh activity di dalam hidup kita antara knowing dan doing, dia nggak boleh putus. Jadi kalau saudara ikut PA, ikut KKR, banyak tahu, nggak banyak berbuat, ya omong kosong. Atau saudara ekstrim, udahlah nggak perlu sekolah-sekolah itu. Apa itu teologi-teologi itu? Nggak ada itu omong kosong itu. Mari kita lakukan yang penting. Lah saudara mau melakukan apa? Berdasarkan apa? Lah kalau nggak ada knowing, mau doing dari mana? Mau aneh lagi kan? Orang kadang-kadang ekstrim. Yang nggak mau bertindak ngomongnya belajar melulu. Yang nggak mau belajar, malas belajar, ngomongnya melakukan melulu. Gimana mau melakukan kalau nggak belajar? Lalu apa gunanya belajar kalau nggak dilakukan? Itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Itu kayak koin gitu, sebelah ada gambar, sebelah ada angka. Gambar sama angka mesti dua-dua ada. Baru uangnya laku. Kalau cuma angka nggak ada gambar, Anda ditangkap kalau mau mengedarkan itu uang palsu namanya. Atau gambar tok nggak ada angka lah, nilainya berapa itu? Mana orang ngerti? Dua-dua mesti ada. Ya. Jadi orang Kristen memang susah ya. Berani melakukan, berani belajar. Jadi kalau ada pendeta teriak-teriak, nggak perlu pengetahuan, nggak perlu teologi. Waduh, saya sedih. Jemaat kok disesatkan, kok dibikin kacau begitu. Nggak bener. Lah orang mau sekolah aja belajar kok. Apalagi mengenal Tuhan. Ini dikira main-main apa? Tapi jangan cuma mau belajar-belajar tuh lalu debat-debat nggak karu-karuan. Melakukan tidak. Dua-dua mesti kerjakan. Yesus itu kan manusia super pinter itu kan. Apa ditanya sama ahli Taurat bisa dijawabnya. Tapi jangan lupa. Untuk mewujudkan cinta kasih, nyawa pun diberikannya. Tiru Yesus, ya. Jangan tiru saya atau tiru pendeta lain yang mungkin ngajarin ngaco-ngaco. Tiru Yesus. Itu penting. Dan setiap pendeta pun bersama-sama seharusnya kita mengajarkan kepada jemaat untuk bertanggung jawab hidupnya di hadapan Tuhan. Supaya mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Bukan menjadi pengikut kita pendeta. Tidak. Supaya mereka menjadi pengikut Kristus, saudara. Baru dari knowing, masuk ke doing, baru being. Nah, istilah being maksud saya di sini adalah bagaimana kita menemukan jati diri kita. Kita menjadi kita. Kita mengenal Bapa dan Kristus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini menarik sekali. Demikian juga kita mengenal Kristus dan aku. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, saudara. Itu Yesus mengatakan, apabila engkau di dalam aku dalam engkau, apapun yang kau minta, kau akan mendapatkannya. Apa sih yang diminta? Saya kira beberapa waktu lalu saya sudah bicara ini. Kalau kita sebagai carang nempel pada batang pohon, apa yang diminta? Yang paling pantas diminta adalah berbuah. Ya Tuhan sebagai carangmu, tolonglah aku supaya aku berbuah. Lalu Tuhan sebagai batang mensuplai gizi, mensuplai kebutuhan, sehingga kita sebagai ranting menghasilkan buah. Tapi apa yang diminta orang Kristen? Selalu bilang aku dan Tuhan sama, Tuhan dan kita sama, dekat dengan kita. Mintalah. Lalu minta mobil lah, minta rumah lah, minta inilah, minta itulah, minta apalah. Enggak salah saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan ajarkan. Minta berbuah. Makanya berlakulah, cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan dicukupkan bagimu. Gitu loh. Konsisten dikit lah. Jangan mau lompat-lompat saja begitu ya. Jadi kita memahami Bapa dan Kristus satu. Maka demikian juga kita dan Kristus bersatu. Sehingga kalau orang mengenal Kristus, mereka sudah mengenal Bapa. Seperti apa yang Yesus bicarakan dengan Thomas dan Filipus ya. Waktu dia mengatakan akulah jalannya itu kan. Apabila engkau telah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kalau engkau sudah mengenal aku, engkau sudah mengenal Bapa. Maka demikian juga kita dan Kristus. Kalau orang sudah mengenal kita, maka orang bisa mengenal Kristus. Karena kita pengikut Kristus. Nah masalahnya kualitasnya kayak apa? Apa bisa dibilang pengikut Kristus kalau kita manipulasi uang? Apabila dibilang pengikut Kristus kalau kita justru ini khotbah buat cari-cari amplop mulu? Apa bisa dibilang mengenal Kristus? Kalau orang ngelihat kita pun tidak lebih daripada perusahaan-perusahaan yang saling menghijack tenaga-tenaga ahlinya begitu ya. Yang saling tarik-menarik dan berebut market. Begitu juga yang dilakukan gereja. Tarik-menarik orang. Memperebutkan market. Dengan dalih ini dan dalih itu dan segala macam. Lalu bawa-bawalah seperti Paulus dan Barnabas yang ribut gitu ya. Untuk merebutkan Markus. Lama saudara-saudaraku. Kita ini kan jadi kacau semuanya kan. Mau kemana ini? Perdebatannya. Sehingga mereka bertumbuh dan berkembang di dalam pelayanannya. Jangan gitu dong. Ya. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas itu jangan bawa-bawa dengan perselisihan Anda. Perselisihan itu sampai kapanpun tetap salah. Tetapi kemudian dua-duanya belajar, melihat bagaimana kemudian hari mereka bertumbuh dan bertambah. Di situ juga kita lihat rasul-rasul juga terbatas kok. Jangan terus pakai itu dengan kita pecah-pecah lalu bilang berkat Tuhan makin lebar. Enggak. Kalau pembagian rezeki kurang merata, maka kemudian bilang pembagian rezeki merata. Boleh lah gitu ya. Memang itu kok yang kita kejar mungkin. Iya kan? Kalau mau kebenaran ya kebenaran lah. Memang gak enak saudara, susah kok. Siapa yang gak butuh, gak usah munafik kan. Saya juga perlu kok. Iya. Itulah doaku. Supaya aku dijaga Tuhan jangan terjerumus ke situ. Dan Anda jangan jerumuskan saya. Iya kan? Caranya doakan saya. Iya, perhatikan baik-baik saya. Ingatkan kalau sudah salah. Begitu loh. Sehingga aku dan Kristus itu bertemu saudara.
maka manifestasi dari Yohanes 15 ayat 7 itu nyata. Baru terakhir aku dan hidupku, maka hidupku adalah aku adalah hidupku. Artinya saudaraku, tidak ada yang palsu di sana. Sekarang ini yang namanya kepribadian. Kepribadian bisa dibangun atau personality, saudara. Orang itu bisa menarik, baik, menyenangkan sekali. Personality. Tapi personality bukan karakter. Karakternya itu bisa rusak, bejat, tak karu-karuan di dalamnya. Tapi demi kepentingan, demi tujuan, personality dibangun. Khususnya mereka yang berbicara dengan dunia marketing. Iya kan? Anda kalau ketemu customer service di bank kan menarik, menyenangkan hati. Saya rasanya pernah dulu ngangkat contoh begitu kan. Ada orang pacaran sama satu wanita. Terus adiknya tanya, adiknya wanita ini, kok kau mau sama kakakku, katanya. Si laki-lakinya, kakakmu baik sekali, ramah, senyumnya, aduh, saya senang sekali. Kenal di mana? Kenal di kantor. Matilah kau, kata adiknya. Loh, kenapa? Kakakku itu di rumah, buset. Gualknya tak karu-karuan. Ganas itu manusia satu itu, kata adiknya. Yang tidak pernah merasakan cinta kasihnya rupanya. Lalu cek, loh kok di kantor baik? Ya jelas lah, customer service. Anda kan langganannya, kliennya ya mesti dilayani lah. Anda kan customernya, namanya juga customer service. Berbahagialah kalau customer service itu dengan personality yang menarik, itu karakternya. Nah, itu kan harapannya orang Kristen. Sehingga karakter yang baik membuahkan perbuatan yang baik, kepribadian yang baik. Tapi kepribadian yang baik belum tentu dalamnya karakter yang baik. Aku dan hidupku, itu maksudnya. Sehingga aku itu betul-betul bisa menjadi satu surat hidup yang dibaca orang. Sehingga orang tahu sebelum aku doing. Nah, gitu ya. Itu kan akibat doing terus-menerus. Integritas kan muncul. Jadi karena sudah doing terus-menerus, waktu orang lihat saya sudah tahu dia. Karena apa? Karena doing terus-menerus itu sudah memunculkan integritas. Punya kelas lah gitu saudaraku. Kalau dia mah nggak nipu lah, bisa dipercayalah. Tapi jangan sampai orang bilang, jangan sama dia, hati-hati kau, ketipu kau nanti. Nah saudara, knowing berdasarkan Roma 10:17 yang kita baca tadi, doing. Kalau kita melihat Roma pasal 12 ayat 2 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu berbeda dengan dunia kan. Lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Anda mesti aktif, bukan cuma berbeda kalau dunia pakai baju putih, Anda pakai baju hitam. No, dalam tindakan cinta kasih Allah, apa yang disukai Allah. Baru being itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan demikian kita membangun kepekaan rohani. Karena itu akan merupakan circle yang terus menerus berputar. Dari knowing ke doing, dari doing jadi being. Being lagi, knowing baru lagi dapat. Ya Tuhan tambah-tambahkan kan pengetahuan kan. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, kuberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Itu janji Tuhan loh. Ya, Anda menemukan rahasia-rahasia hidup yang menarik, yang indah. Anda diberikan hikmat oleh Allah. Karena knowing yang pertama Anda jadikan doing. Doing itu menjadi being. Hidup saudara begitu ya. Maka hidup saudara yang sudah indah ini dengan pengalaman pertama ini, tambah lagi doing yang knowing yang baru. Knowing jadi doing lagi, doing jadi being. Knowing doing being, knowing doing being, knowing doing. Wah itu putar saudara. Makin kencang putarannya, makin hebatlah kepekaan rohani Anda. Makin kencang putarannya, makin tinggi kepekaan Anda. Makin berkembang dan makin bertumbuhlah Anda. Dan itu yang Tuhan mau. Sehingga saudara dan saya boleh menggarap dunia ini. Mau? Knowing lah. Mau? Doing lah. Mau? Being lah. Kiranya Tuhan menolongmu. Tuhan memberkatimu. Dan itu tergantung. Anda mau nggak sekarang? Ambil Alkitab. Belajar baik-baik. Dengarkan kaset. Belajar baik-baik. Dengarkan khotbah. Belajar baik-baik. Knowing. Mendengar. Menguji. Mengerti. Doing. Melakukan. Mengevaluasi. Being. Bapa dan Kristus. Kristus dan aku. Aku dan hidupku. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 991087, 0811 991087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.